Dari pernyataan pertama sudah ngegas Pak, sudah puas Pak dengan debat pertama hari ini Pak? Ya, alhamdulillah debat pertama berjalan dengan baik dan jadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendengar prinsip, filosofi, ideologi, cara pandang, cara berpikir yang itu semua diungkapkan oleh para calon. Jadi saya mengapresiasi dan tentu tadi ada pertukaran pikiran, pertukaran pandangan, tapi saya ingin sampaikan bahwa negeri ini harus dijaga di tingkat pimpinan puncak, menjunjung tinggi etika. Karena itu saya garis bawahi berkali-kali, tanpa etika dijunjung tinggi, maka makin kejajaran ke bawah, maka makin terjadi kerusakan. Bila yang paling puncak kompromi pada soal etika. Karena inilah prinsip dasar. Dan tadi saya ungkapkan secara serius soal ini. Lalu saya ingin garis bawahi, karena ini kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang pemerintahan, kebebasan berpendapat yang tidak boleh berkurang. Kita menyaksikan ada pengurangan, karena kita ingin perubahan, mengembalikan supaya ada suasana kebebasan. Tapi seru diskusinya, dan prinsip-prinsip dasarnya saya rasa publik bisa melihat. Dan tadi saya sampaikan teman-teman muda, ini kesempatan untuk membandingkan mana yang serius untuk mengembalikan negeri ini menjadi negeri hukum, bukan negara kekuasaan, dan mana yang serius untuk menjaga agar kebebasan berpendapat ada, dan mana yang serius untuk menjaga etika untuk tidak luntur di negeri ini. Pak, tadi jawaban Pak Prabowo soal keputusan MK sudah puas Pak dengan jawaban tadi Pak? Kenapa? Jawaban soal keputusan MK Pak. Apakah sudah puas ya. Posisi Pak? Iya, jadi saya sampaikan oposisi itu salah satu ciri demokrasi. Satu, ada kebebasan berpendapat. Dua, ada oposisi. Tiga, ada pemilu yang adil. Kan ada fair, itu minimal tiga itu. Dan saya sampaikan oposisi yang dulu ada sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Makanya kita punya undang-undang yang tidak diperdebatkan, omnibus law yang tidak dibahas dengan lengkap, undang-undang IKN tidak dibahas dengan lengkap. Banyak undang-undang yang meluncur begitu saja tanpa ada pembahasan yang komprehensif. Apa itu? Itu artinya tidak ada proses yang demokratis. Tidak ada kesempatan untuk diperdebatkan terbuka. Sesudah jadi undang-undang barulah ramai pro kon. Maka itu saya sampaikan kualitas ini yang akan kita perbaiki. Dan tadi saya sampaikan jadi oposisi itu sama-sama terhormat. Sama-sama terhormat, cuman ada yang nggak tahan jadi oposisi. Dan nggak tahan itu saya sampaikan. Yang itulah berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi kita. Mas Anies, tapi Partai Nasdem dan PKB kan juga belum secara eksplisit declare sebagai oposisi dan masih ada di kabinet Pak Jokowi. Nah, kalau mereka kan memang dari awal. Saya sampaikan tadi, justru yang berada di oposisi sebenarnya mereka bisa menjadi penyeimbang, membawakan suara alternatif, membangun percakapan yang objektif, gitulah kira-kira. Pak, ini soal revisi undang-undang KPK Pak. Kami pokoknya usaha kami adalah menyampaikan pada masyarakat, ini loh nilai kita. Nih, kami ingin hukum tegak, hukum tidak ingin kita bengkok. Nih, pegang nih, lihat, jangan sampai bengkok hukumnya. Itu nilai kami. Biarkan masyarakat menilai. Maksudnya apakah bengkoknya hukum ini mau diteruskan? Jangan, harus diubah. Dan kalau ngubah, ya nomor satu pilihannya. Karena nomor satu lebih bicara perubahan. Tapi puasnya sama debat hari ini ya Pak? Kita selalu bersyukur. Cukup ya? Sesi tanya jawabnya perlu ditambah Mas. Tadi Pak Ganjar bilang sesi tanya jawabnya perlu ditambah Pak. Sesi tanya jawab Elektabilitasnya naik nggak Pak? Ya. Hal yang dilakukan dulu, Mas mengusung Pak Anies sebagai gubernur DKI, gimana sih tanggapan Bapak terkait hal ini? Ini mengungkit masa lalu gak sih Pak? Kalau menurut tanggapan Bapak Kenapa? seperti apa? Pak Prabowo yang mengungkit bahwa dulu Bapak diusung oleh beliau. Gimana tanggapan Bapak akan hal ini? Apakah ini merupakan bentuk bahwa beliau mengungkit gitu? 2024 Pak. 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 2024 Pak
Itu peristiwa sudah terjadi ya. Jadi barangkali malah konsistensi atas sikap itu yang dibutuhkan. Jadi ketika konsisten untuk kalau memang berencana untuk timbul tenggelam bersama rakyat, ya tentunya timbul tenggelam terus bersama rakyat. Kalau kemudian bersama dengan pendukung mengambil sikap kritis, ya teruskan sikap kritis. Itu pola yang harus dipertahankan. Itu aja. Makasih ya.